Paguyuban Pancaroba, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta 2018 mempersembahkan podcast drama audio berjudul Tikus Kantor, karya Desi Yastiningsih, alihwahana dari novel Korupsi, karya Pramudia Ananta. Selamat mendengarkan. Ruangan kantor berukuran sedang, dengan seperangkat meja dan kursi terletak di bagian sisi barat ruangan. Satu lagi di sisi yang berlawanan. Sebuah lemari berdiri di dekat pintu. Bakir dan si Rodah, dua orang yang ada di ruangan. Bakir yang merupakan kepala kantor, dan si Rodah asistennya. Ia belum sepenuhnya pegawai, masih berstatus magang. Masih pagi sudah mulai belajar. Iya Pak, mumpung lagi rajin. Oh iya Pak, bulan depan kalau diizinkan saya mau minta izin. Mau minta cuti selama 2 bulan, boleh Pak? Si Roda, tentu kau sudah tahu. Berkali-kali aku memberimu cuti. Sejak kamu belum lulus dari SMA sampai sekarang, hampir kamu menjadi sarjana. Pak Bakir memang selalu baik pada saya. Kebaikan Bapak tentu tak akan bisa saya lupakan. Nanti kalau kau sudah sarjana dan berpangkat pula, kau katakan setan dengan si Bakir ini. Tidak Pak, tentu saja tidak lah. Tentu saja si Roda, kau boleh ambil cuti selama 2 bulan. Belajarlah, semoga ujianmu berhasil ya. Benar kan Pak? Jadi saya boleh ambil cuti. Nanti kalau saya lulus dari ujian ini, saya tidak akan melupakan kebaikan Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Tak lama, dering ponsel milik Bakir bersamaan dengan suara ketukan pintu terdengar. Seorang pesuruh kantor masuk ke ruangan Bakir, dan di sana si Rodah yang menemuinya. Permisi, bolehkah saya masuk? Ya, masuk. Oh, kamu toh? Ada apa? Ini ada surat permohonan alat untuk Pak Bakir, Bu. Oke, terima kasih. Apa yang diantarkan oleh orang itu? Itu tadi pesuruh kantor, Pak. Ya, tadi mengantarkan surat untuk Bapak. Ini suratnya, Pak. Oh, terima kasih ya si Roda. Sama-sama, Bapak. Oh iya, mohon maaf, Pak. Baru saja saya mendapatkan pesan dari sekretaris kantor, meminta saya untuk mengambil beberapa dokumen. Saya mohon izin untuk keluar sebentar, boleh, Pak? Iya si Roda. Si Rodah keluar dari ruang kantor. Bakir menatap surat itu dengan seksama. Keinginan untuk menambah uang melalui surat itu pun tercipta. Bakir memulai rencananya. Bakir butuh modal untuk melancarkan aksinya. Tumpukan kertas, karbon, dan pita mesin ketik sudah masuk di dalam tasnya, meninggalkan benda lain yang sudah tidak muat dimasukkan dalam tas Bakir. Hari sudah sore. Bakir pulang menggunakan sepeda tuanya. Ia pergi menuju Pasar Senen. Perlu waktu 15 menit untuk perjalanan dari kantor menuju pasar. Benar-benar malu aku harus menjual kertas bekas di pasar. Semoga tidak ada orang yang mengenali aku di sini. Bakir berjalan mencari penadah barang bekas, lalu berhenti di satu lapak. Berapa tuan mau jual? Berapa kau mau beli? Ini 100.000. Bawalah cepat. Apa-apaan kau? Barang segini banyak kau kasih harga 100.000. Sinting. Loh, lu orang mau berapa? Zaman sekarang cari cuan susah. Kalau tidak mau, angkutlah barangmu ke lapak lain. Gak apalah. Setidaknya dengan uang 100.000 ini, aku bisa membeli dasi, semir sepatu, rokok kaleng, dan sewa taksi. Di perjalanan, Bakir menabrak seorang anak sekolah. Terlihat kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan kejadian itu. Itu Pak Tua pengendara sepeda. Ya Allah Gusti, seragamu suwe. Sakit nak? Tentu saja sakit. Mau kau kutabrak? Ambillah, nanti kau dimarahi orang tuamu. Uang ini bisa untuk membeli seragam baru. Tidak mau, Pak. Mau ku antar pulang?
Tidak usah, Pak. Tidak. Sudah, biar saya sajalah yang antar. Sampean ini kebanyakan ngomong. Ini sedikit uang untuk berobat. Ah, rasa-rasa sampean pikir saya miskin. Anak itu langsung mengambil tasnya dan perlahan berjalan menerobos keramaian. Begitu pula dengan Bakir. Ia mengambil sepedanya dan pergi menembus kerumunan orang. Inikah hukuman karena aku telah mencuri? Padahal kan sejak kecil aku tak pernah mencuri. Bakir disambut oleh anak-anaknya, kemudian masuk ke dalam rumah. Istri Bakir sudah menunggu di meja makan. Mereka kemudian makan malam. Loh, mengapa belum disentuh makanannya? Apa yang sedang dipikirkan? Bagaimana, Pak? Anak-anak masih bisa lanjut sekolah. Ya, tentu saja. Lalu, bagaimana dengan Bakar, Pak? Tentu saja ia harus masuk SMP. Bu, bagaimana dengan Basira? Begini, Pak. Hanya ia yang tidak naik kelas. Basir pun juga telah naik kelas. Kelak, ia akan meneruskan ke SMP. Ia ingin jadi insinyur katanya. Basira tidak naik. Apa kamu terlalu manjakannya? Lain kali tak boleh bunyi lagi ya? Bakir masih memikirkan rencana yang dia buat. Makanan yang telah ia ambil belum juga dilahapnya. Engkau begitu berubah. Bagaimana tidurmu semalam? Entahlah, kurang tidur aku semalam. Apa yang dipikirkan? Sekolah anak-anak. Ya memang, sekolah semakin mahal. Gajimu tak akan mencukupi. Sedang mereka memerlukan biaya yang lebih banyak. Tambah lama, pasti akan tambah banyak. Iya, sudah pasti akan kupikirkan. Tapi tak usahlah dijadikan beban pikiran. Tentu, tak usah dijadikan beban seharusnya. Tidak perlu, Bu. Nah, kau setuju denganku? Mungkin karena engkau sedang tidak enak badan saja. Tidak, aku sehat-sehat saja. Tapi mukamu terlihat sedikit pucat. Hanya terkejut saja. Tadi, aku jatuh dari sepeda karena menabrak seorang anak sekolah. Eladalah, ternyata engkau sakit. Biasanya dirimu sangat berhati-hati. Istirahatlah dulu. Kok belum tidur juga sih, Pak? Kamu perlu istirahat. Segeralah tidur. Sebentar, ini masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Lalu, kertas apa itu yang kau hitung-hitung? Oh, ini hanya peralatan kantor, Bu. Aku merasa jika sikapmu ke aku sekarang sudah berubah. Malah sebaliknya, Pak. Aku merasa justru kau yang sesungguhnya berubah. Pak, aku melihatmu selalu tampak gelisah dalam 2 hari ini. Kurasa bukan karena anak-anak hendak bersekolah yang kau gelisahkan. Ada hal lain yang aku tak tahu. Apakah itu? Banyak pekerjaan di kantor, Bu. Bakir kembali merasa bimbang dengan rencananya. Dikeluarkan sebungkus rokok dan diambil 1 batang kemudian dibakarnya. Kertas coretan tadi ditaruh di bawah bantalnya. Tanpa sadar, uang Rp100.000 hasil penjualan terjatuh dari kantong. Dari mana uang 100.000 ini? Hadiah dari teman. Kenapa dia memberimu uang? Dapat lotrekah dia? Iya. Pak, sudah lama kita tidak makan ayam. Besok ajalah kita makan ayamnya. Uang ini akan kupakai dulu. Kapan toh, Pak, kita bisa makan enak tanpa harus mikir ini itu? Begini, Bu. Sebenarnya kita ini bisa hidup lebih baik. Ya, cuma cara kita mencari rezeki saja yang tak sesuai dengan zamannya. Mesti harus bersiasat. Kalau tidak, ya habislah kita. Akan begini-begini saja.
Lihat tuh, si Herman, bekas sekretarisku. Sekarang ia telah hidup berkecukupan, punya rumah bagus, mobil mewah, dan anak-anak pun sekolah kan kemana-mana. Juga Burhan. Sebenarnya kita itu bisa seperti mereka, kalau kita mau, Bu. Engkau tidak berniat kan? Berniat apa? Korupsi. Loh. Malah bicara tentang korupsi itu gimana toh, Bu? Ngeri aku membayangkannya. Kau seorang pegawai tinggi, punya kekuasaan, dan engkau sesungguhnya bisa saja berbuat itu. Tak kuasa aku jika membayangkan namamu disebut-sebut dalam koran sebagai koruptor. Alah, mikir apa toh kamu itu? Sama suami kok perasaannya buruk terus. Pak, aku sungguh khawatir jikalau engkau ada niat untuk berbuat korupsi. Si Rodah, asisten Bakir, sudah berada di kantor lebih awal. Sebuah koran sudah berada di genggamannya. Korupsi lagi. Sungguh heran aku dengan orang-orang ini. Beribu-ribu pemuda tewas di zaman revolusi. Sedangkan banyak sekali orang tua yang dulu tidak berbuat apa-apa untuk mengusir penjajah, sekarang malah jadi orang berpangkat. Hidup kaya raya, tapi masih saja saling rebutan kekayaan. Dengan cara yang tidak benar lagi. Tak puas apa mereka ini? Sudah diberi kemerdekaan, tapi malah memanfaatkan kebebasan hanya untuk melakukan korupsi. Edan. Mencuri hanya untuk kejayaan. Memakan yang bukan hak mereka lagi. Seperti tikus saja. Beruntunglah saya karena tidak terjadi korupsi di sini. Pak Bakir adalah orang yang sangat jujur. Ya, meskipun begitu, wabah korupsi ini tetap harus diberangus. Kalau tidak, negara akan semakin merugi. Apa ya yang bisa aku lakukan untuk ini? Permisi, ini silahkan kopinya, Bu. Ya, terima kasih. Pak Bakir belum datang atau sedang tidak bisa datang, Bu? Tumben sekali, jam segini belum tiba juga di kantor. Hari ini Pak Bakir agak sedikit terlambat. Ada urusan di luar katanya. Oh alah, urusan apa, Bu? Bis kamu ini, mau tahu aja urusan orang. Sudah, pekerjaanku masih banyak. Kamu juga kan pekerjaannya masih banyak. Iya, baik. Saya lanjutkan pekerjaan saya dulu. Permisi, Bu. Ya. Selamat pagi, si Roda. Pagi Pak Bakir. Pak, terus terang saja, saya tidak suka melihat perubahan penampilan Bapak. Rasanya kok aneh ya, Pak? Apakah karena dasi dan sepatu yang kupakai ini? Dulu pun aku memakai kemeja putih dan dasi hitam, seperti umumnya pegawai negeri. Tak ada salahnya kan jika sekarang aku berdasi. Sepatu mengkilatkan juga lebih enak dipandang. Salah sih tidak, Pak. Tapi kelihatannya tidak serasi. Nggak sesuai, Pak. Rupa-rupanya angin buruk datang meniup. Bakir mendengar bisikan si Rodah itu. Ia merasa tersindir akan hal itu. Suara ponsel milik Bakir berdering. Ada panggilan. Bakir lalu mengangkat panggilan itu. Halo, selamat pagi Nyonya. Semua sudah siapnya? Ya, berkas-berkas sudah siap semua. Nyonya tenang saja. Baik, saya tunggu kehadiran Nyonya. Terima kasih ya, Nyonya. Telepon dari siapa, Pak? Kelihatannya senang sekali. Bukan dari siapa-siapa. Ini loh, Presiden Direktur Muria. Namanya Tiao Lihan. Kami nanti kan akan bertemu di sini. Sudah lama tidak berjumpa juga. Wajarlah jika aku merasa senang kan. Iya sih, Pak. Bakir dan si Rodah lalu kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Bakir begitu tidak sabar untuk menyambut tamunya nanti. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tiba-tiba, ketukan pintu terdengar. Permisi, Pak Bakir.
Ada orang yang katanya hendak bertemu dengan Bapak. Oh, iya. Biarkan dia masuk. Bakir membenarkan letak dasinya. Tak lama, pintu terbuka. Seorang perempuan keturunan Tionghoa masuk. Tubuhnya tinggi dengan baju formal berkemeja. Usianya sekitar 30 tahunan. Bakir menyambut tamunya. Wah, selamat datang Nyonya Taulihan. Siang, Pak Bakir. Si Roda, boleh kau keluar sebentar? Aku hendak mengobrol dengan teman lamaku ini. Oh, seperti itu, Pak. Baik, Pak, saya akan keluar. Permisi, Pak, Nyonya. Bagaimana dengan obrolan kita semalam di telepon? Proyek pengadaan seragam baru pegawai kantor di wilayah A. Nyonya setuju bukan dengan anggaran yang saya ajukan? Terlalu tinggi jika komisi untuk tuan. Setiap setelnya Rp25.000. Engkau pengusaha muda, Nyonya. Perusahaan muda lah untukmu itu. Ya, tapi janganlah sampai Rp25.000. Kecil sekali keuntungan yang saya dapat. Terserah Nyonya saja. Tentu kan masih banyak perusahaan lain yang tertarik. Tunggu dulu, Tuan. Saya masih berhitung-hitung. Begini, Tuan. Komisi Tuan Rp25.000 per setel. Jumlah pesanan 10.000 setel. Jadi, untuk Tuan 250 juta. Besar sekali. Sedang kami tak dapat untung sama sekali. Ya, bukan jumlah yang kecil. Tapi aku ini sebanyak itu. Kalau Nyonya sepakat, nanti sore surat keputusan pengorderan sudah jadi. Nyonya sudah bisa mengambil uang muka di bagian keuangan. Baiklah, tapi tolong pertimbangkan. Harga jual grosir per setel Rp200.000. Dikurangi Rp25.000 untuk komisi Tuan. Jadi Rp175.000 per setel. Harga itu selisihnya kecil sekali dengan modal kami. Nyaris tak ada keuntungan buat kami. Bisa saja kan? Nyonya itu hanya tinggal tulis harga jualnya. Rp250.000. Jadi harganya dinaikkan. Iya, negaranya akan bayar. Bukan Nyonya kan? Tuan, kami adalah perusahaan yang transparan dan terpercaya. Jika Tuan ingin menjebak kami dan menyeret kami kepada aparat hukum, itu jelas sama sekali takkan berhasil. Nyonya tentu mengenal aku, kantorku, serta jabatanku. Kecurigaan Nyonya ini tak beralasan. Gini saja, Nyonya berikan uang muka komisiku, dan sore nanti Nyonya telah mengantongi surat keputusan pengorderan. Kita di sini sama-sama cari uang. Tapi kalau Nyonya tidak mau bekerja sama denganku, ya berarti kita tak berjodoh. Kita urus masalah kita masing-masing. Baiklah, aku sepakat dengan Tuan. Tuan perlu berapa untuk uang muka? Ya setengahnya sajalah, 125 juta. Uang sebesar itu tak ada dalam bentuk tunai, Tuan. Uang kami di bank. Kami hanya bisa bayar tunai sebanyak 25 juta rupiah saja. Baiklah, 25 juta. Tapi total uang muka harus diberikan kepadaku paling lambat dalam 2 minggu ini. Kalau tidak, dengan berat hati, tender untuk perusahaannya aku batalkan. Oh, tenang Tuan. Tuan tak usah khawatir. Perusahaan kami adalah yang memiliki kredibilitas. Tak mungkin kami mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Yaulihan membuka tasnya lalu mengambil uang dan diserahkan kepada Bakir. Oke, uangnya sudah saya terima. Terima kasih ya, Nyonya. Ya Tuan, terima kasih kembali. Tamu itu kemudian pergi meninggalkan kantor. Wajah Bakir nampak begitu sumringah dan tenang. Waktu ke waktu, Bakir terus melancarkan kecurangannya. Banyak perusahaan yang bekerja sama juga dikorupsinya. Kekayaan yang didamba Bakir akhirnya menjadi nyata. Sampai pada suatu siang, di kantornya, datanglah petugas kepolisian. Siang Pak, dengan Bapak Bakir. Benar? Kami dari pihak kepolisian. Ini ada surat perintah tugas untuk penangkapan Pak Bakir. Ada apa ini? Apa maksud semua ini? Bapak kami tangkap atas tuduhan tidak pidana korupsi. Apa? Saya tidak pernah melakukan korupsi. Siapa yang berani melaporkan saya? Saya Pak. Si Roda, kau yang melakukan ini? Tega-teganya kau kepadaku. Atasanmu sendiri. Atas dasar apa kau berani melaporkanku? Kertas-kertas ini menjadi bukti kejahatan Bapak. Saya sudah curiga dari awal. Maaf Pak, saya sempat menggeledah laci Bapak. Dan kecurigaan saya ternyata benar. Bapak melakukan korupsi besar-besaran. Sekali lagi maaf Pak.
Saya harus melaporkan Bapak. Korupsi harus dihancurkan. Tikus-tikus kantor seperti Bapak tidak bisa dibiarkan. Sudah terlalu besar kerugian negara karena korupsi. Karena ulah para tikus yang menggerogoti hak-hak orang banyak. Pak Polisi, cepat bawa dia ke penjara. Siap. Cepat. Lepaskan. Lepaskan.